Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing yang beranggotakan 1. Anggidian Utami, 2. Aulia Iska, 3. Fitria Nurlaili, 4. Laila Diah Nurianjani, 5. Renaldi Ferdian, dan 6. Muhammad Taufik Hidayat. Yang pertama ada pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Keuntungan usaha gadai. 1. Dalam waktu yang relatif singkat, masyarakat dapat memperoleh uang seperti yang diharapkan, tanpa harus menjalani prosedur yang sulit. 2. Persyaratan yang cukup mudah, di mana seseorang yang ingin mendapatkan uang melalui pihak pegadaian hanya membawa fotokopi KTP dan barang yang akan dijaminkan. 3. Pihak pegadaian tidak akan mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk apa. 4. Saat ini pelayanan pegadaian semakin baik, di mana pelanggan dianggap nomor 1, sehingga pelayanan yang diberikan menjadikan nasabah menjadi semakin ramah dan cepat, sehingga nasabah menjadi nyaman dan bisa dikatakan telah banyak orang yang menggunakan jasa pegadaian. Barang-barang yang dapat digadaikan. A. Barang-barang yang termasuk ke dalam golongan perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, platina. B. Barang-barang yang termasuk ke dalam golongan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak. C. Barang-barang yang termasuk ke dalam golongan elektronik seperti televisi, radio, DVD, komputer, handphone, kulkas, kamera. D. Mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal motor, mesin untuk pengairan sawah. E. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti pakaian, kain batik. Kegiatan usaha pegadaian lainnya. 1. Jasa taksiran adalah pemberian fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari barang perhiasan yang dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan yang lainnya, di mana penaksiran akan dilakukan oleh juru taksir yang dimiliki oleh Perum Pegadaian. Yang kedua, memberikan kredit pemberian. Kredit ini diberikan kepada karyawan tetap suatu perusahaan, di mana pembayaran angsuran kredit akan dipotong setiap bulannya dari gaji bulanan karyawan tetap yang bersangkutan. Yang ketiga, Galeri 24 adalah tempat penjualan emas dan permata, di mana Perum Pegadaian akan menjamin kualitas, keaslian, karetase, dan kualitas emas serta permata yang dijual. Pengertian sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah adanya hubungan antara perusahaan leasing atau lessor dengan nasabah atau lessee dalam hal ketika lessee membutuhkan jasa lessor untuk sewa guna barang yang dibutuhkan oleh lessee. Pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK.01/1991. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan yang dilakukan oleh sewa guna usaha menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Asuransi.
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu 1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. 2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.